mulai tak? Yuk. Sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 bisa kembali menjumpai Anda sahabat budaya meski kurang fit ya. Setelah kemarin seharian ya sahabat budaya mengudara begitu ya. Dan teriring doa semoga Anda semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali Nusantara pagi hari ini sahabat budaya, kami persembahkan Cahaya Pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bubur Ragi, budaya bukan rahasia lagi, jam 6 sampai jam 8 pagi. Dan Anda juga bisa mengikuti lontong balap mulai dari jam 8 sampai jam 9 pagi. Selamat mengikuti dan salam budaya. Saatnya kita ikuti Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa benu Maryam Rasulullahi wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalatha intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila layastagifal masihu
تقف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. صدق الله العظيم. Sahabat budaya, Anda masih bersama Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Sahabat budaya, pagi hari ini Anda bersama Dini Wardani dan kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Fahrul Riza Amari MA dari Kementerian Agama Kota Surabaya dengan tema menumbuhkan kesadaran berzakat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kabar baik ya Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik Mbak. Sehat-sehat. Baik, terima kasih. Mbak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Cuman agak sedikit habis suaranya Ustadz. Semoga sehat selalu ya Ustadz dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin, amin, amin. Baik sahabat budaya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 089602 968 dan juga di @pro4rri Surabaya di Instagram kami sahabat budaya. Baik, monggo untuk mukadimah pagi hari ini Ustadz Fahrul Riza Amari dengan materi menumbuhkan kesadaran berzakat. Oh ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa lagi dengan sahabat budaya tetap di radio tercinta kita yaitu RRI di Pro 4 Surabaya. Baik sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita pagi hari ini yaitu tentang zakat dan bagaimana cara menumbuhkan kesadaran di tengah-tengah masyarakat untuk sadar berzakat. Kita awali dengan pengertian zakat terlebih dahulu, bahwasanya secara lughawi atau secara bahasa zakat dapat berarti yaitu tumbuh, subur atau tambah besar, toharo suci, barokah, dan tazkiyah pembersihan dari harta yang kita miliki. Secara istilah atau terminologi syar'i, zakat berarti yaitu memberikan sesuatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat dan ukuran tertentu kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Menurut Al-Mawardi dalam kitab Ahlawi menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut. Az-zakatu hiya ismun li akhdhi syai'in min malin makhsusin ala awsafin makhsusatin li ta'ifatin makhsusatin. Dalam artian yaitu zakat adalah nama atau sebutan untuk pengambilan sesuatu yang tertentu dari harta yang tertentu menurut sifat-sifat tertentu untuk diberikan kepada golongan-golongan tertentu. Sedangkan menurut Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Autor menjelaskannya sebagai berikut, bahwasanya zakat az-zakatu ya i'ta'u juz'in minan nisabi ila faqirin wa nahwihi ghairi muttasifin bimani'in syar'iyyin yamna'u minas sarfi ilaihi.
Zakat adalah memberikan sebagian dari harta yang sudah sampai nisabnya kepada para fakir di dua, yaitu zakat fitrah yang pertama, yaitu merupakan kewajiban yang harus dibayarkan setiap setahun sekali pada awal bulan Ramadan hingga batas akhir sebelum dimulainya sholat Idul Fitri. Meskipun menjadi kewajiban, tapi zakat fitrah ini hanya diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu. Yang kedua yaitu zakat mal atau zakat harta. Zakat mal merupakan zakat uang, emas maupun aset yang berharga yang kita miliki. Syaratnya yaitu harta yang dimiliki sumbernya halal, memenuhi batas minimum, dan telah dimiliki selama 1 tahun. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, zakat sendiri adalah rukun Islam yang ketiga, dan salah satu pilar bangunannya yang agung berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa shaumi Ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila." Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu yang pertama syahadat bahwa tidak ada Rabb ataupun Tuhan yang hak selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Muttafaqun alaih. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, sedangkan tujuan kita melakukan zakat tidak lain yaitu tazkiyatun nafas, atau membersihkan diri kita atau harta kita dari hal-hal atau yang bersifat kotor yang ada di dalam diri kita. Seperti dibahas sebelumnya bahwa zakat memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama Islam. Oleh karena itu dalam penerapan dan pelaksanaannya memiliki beberapa tujuan syariat atau maqasid syariat yang bisa mendatangkan berbagai macam kebaikan, baik itu di dunia dan di akhirat. Selain itu, tujuan zakat bisa memberikan kebaikan, menjalin hubungan yang baik antara si kaya maupun dengan si miskin. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, lalu bagaimana cara menumbuhkan kesadaran berzakat di tengah-tengah masyarakat Islam, khususnya di daerah yaitu kota kita yaitu Surabaya? Yang pertama, kita harus mengimani bahwasanya zakat adalah rukun Islam. Jadi hukumnya berzakat, kita sadar bahwasanya zakat adalah wajib bagi kita yang mampu. Akhirnya kita punya tujuan yaitu membuktikan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, menjalankan perintah Allah
banyak dalil yang memerintahkan agar kaum muslimin melaksanakan kewajiban yang agung ini, yaitu menunaikan zakat. Sebagaimana Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, diantaranya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah salat, tunaikan zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Allah Azza wa Jalla juga menjelaskan bahwa menunaikan zakat merupakan sikap kaum mukmin yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lalu kesadaran yang kedua, agar kita menyadari bahwasanya zakat itu dapat menolong diri kita dengan cara yaitu kita mensyukuri nikmat Allah. Karena dari sebagian harta yang kita miliki, tidak semuanya yaitu hak untuk diri kita dan keluarga kita. Tentu ada hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta yang kita miliki. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kepada Allah sesuai sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka ketika kita menyadari bahwasanya bersyukur kepada Allah, yaitu bisa menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan timbul sesuatu kesadaran bahwasanya berbuat atau melaksanakan zakat adalah suatu penghambaan diri, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mensyukuri nikmat adalah kewajiban seorang muslim, maka dengannya nikmat yang kita syukuri, harta yang kita zakatkan, kita punya keyakinan bahwasanya akan bisa melanggengkan dan bertambah keberkahannya di dalam diri kita. Imam As-Subaki rahimahullah mengatakan, di antara makna yang terkandung dalam zakat adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, agar supaya kita menumbuhkan kesadaran mengeluarkan zakat, yaitu kita yakin bahwasanya di dalam zakat itu bisa menyucikan harta dari diri kita. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran disebutkan, yaitu surah At-Taubah 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya yaitu ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, sesungguhnya kewajiban membayar zakat dalam ayat di atas berkaitan dengan hikmah pembersihan dari dosa-dosa
yang kita miliki. Ada juga hadis yang menegaskan makna, yaitu pembersihan harta kita, sebagaimana dalam hadis Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, hikmah yang keempat yang harus kita tanamkan dalam diri kita dalam menyadarkan diri kita untuk mengeluarkan zakat, yaitu kita harus yakin bahwasanya dengan kita berzakat berarti kita meninggalkan sifat-sifat kita yang bakhil ataupun pelit yang ada dalam diri kita. Al-Ghazali rahimahullah mengatakan sesungguhnya zakat yaitu membersihkan jiwa orang yang menunaikannya dari kotoran dosa dan menghiasi akhlaknya dengan sifat dermawan dan pemurah. Juga membuang kekikiran dan kebakhilan, karena tabiat jiwa sangat menyukai harta benda. Zakat dapat membiasakan orang menjadi pemurah, melatih menunaikan amanat dan menyampaikan hak-hak kepada pemiliknya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mengalah untuk mereka. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, yang kelima yaitu zakat dapat membersihkan harta yang kita miliki, dikarenakan harta yang dimiliki oleh seseorang muslim masih ada hak untuk orang lain, sebagaimana saya terangkan di atas tadi, maka harta tersebut bisa dibilang masih kotor. Oleh sebab itu, jika hak-hak itu sudah ditunaikan, maka harta tersebut sudah dibersihkan. Yang keenam yaitu ketika kita mengeluarkan zakat, itu dapat membersihkan hati orang-orang yang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang-orang kaya. Bila orang fakir ataupun orang miskin melihat orang di sekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah, sedangkan dia sendiri harus memikul cerita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, akhirnya timbul permusuhan dan kebencian dalam hati orang-orang miskin dengan orang yang kaya. Semua rasa yang muncul itu bisa melemahkan hubungan antar sesama muslim, bahkan bisa memutus tali silaturahim. Oleh karena itu, hasad, dengki, dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan mengguncang fondasinya. Islam berupaya untuk mengatasi rasa hasad, dengki, dan kebencian tadi dengan melakukan yaitu suatu amalan berupa zakat. Zakat bisa dibilang sebagai salah satu metode yang cukup mudah dilakukan untuk menyebarkan rasa cinta, kasih sayang, dan belas kasih kepada sesama. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita apabila berkeyakinan
menolong seseorang atau menolong hamba, maka Allah akan menolong diri kita. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang berbunyi yaitu Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan tetap menolong hambanya selama hambanya itu tetap menolong saudaranya. Oleh karena itu, apabila kita berkeyakinan bahwasanya Allah pasti menolong diri kita, yaitu dengan cara kita juga menolong hamba atau menolong sesama kita, khususnya umat Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah rasa ataupun cara untuk menumbuhkan kesadaran mengeluarkan zakat ini, maka harus kita tumbuhkan dalam diri kita agar supaya kita dengan kesadaran diri kita mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kita, tidak lain tujuannya yaitu untuk membantu sesama orang-orang muslim di antara kita, baik itu yang fakir maupun yang miskin. Begitu Mbak, terima kasih atas keterangan. Ya, baik, terima kasih untuk mukadimah pagi hari ini Ustadz Fahrul Riza Amari tentang menumbuhkan kesadaran berzakat. Nah, ini sudah ada yang bergabung Ustadz di WhatsApp ya. Nanti kita akan menjawab pertanyaan dari beberapa Bapak Ibu yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 4 RRI Surabaya 08960213 kali 968. Tapi kita jeda satu lagu dulu ya Ustadz ya. Ditahan dulu Ustadz karena setelah satu lagu ini nanti kita akan membacakan pertanyaan yang sudah bergabung di WhatsApp dan juga di Instagram. Ada satu ya yang ada di Instagram @pro4rri Surabaya. Sesaat lagi sahabat budaya, Dini Wardani dan juga Ustadz Fahrul Riza akan kembali. Ya Rabbi, sholli
ini ada yang baru ya, baru bergabung di Instagramnya Pro 4 RRI Surabaya. Assalamualaikum Ustadz, saya Fahri. Oke. Ustadz Fahrul yang bertanya, Pak Fahri. Oh iya, siapa? Ya, baik Ustadz, saya ini menanyakan Ustadz, saya ini bekerja sebagai freelance, kemudian dengan gaji antara, kalau rame begitu ya Ustadz, ini antara 5 juta, tapi kalau lagi sepi, ini 1 bulan ini 500.000 udah bagus katanya. Nah ini yang saya mau tanyakan Ustadz, dengan penghasilan yang tidak memiliki ketetapan ya di setiap bulannya begitu ya, Pak Fahri, semoga Dini nggak salah gitu ya. Apakah saya ini diwajibkan untuk berzakat Ustadz? Karena kan penghasilan saya tidak menentu setiap bulannya. Nah ini matur nuwun Ustadz, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, monggo mungkin bisa dijawab Ustadz. Ya, terima kasih Mbak. Untuk zakat mal ataupun hasil dari apa yang kita hasil dari pekerjaan kita atau dari gaji kita, itu memang ada aturan ataupun syarat-syarat yang harus berlaku kapan kita mengeluarkan zakatnya. Yang pertama yaitu harus memenuhi syarat nisabnya. Syarat nisab zakat itu apa? Adalah batasan antara apakah kekayaan itu wajib zakat atau tidak. Jika harta yang dimiliki seseorang telah mencapai nisab, maka kekayaan tersebut wajib zakat. Jika belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Contohnya seperti ini. Nisab zakat umpama dari emas ya, itu batasannya yaitu 85 gram. Sedangkan kalau dari hasil perdagangan yaitu 85 gram emas. Kalaupun zakat kekayaan atau penghasilan nisabnya berlaku yaitu 85 gram emas. Jika umpama harta emas itu di saat ini 900.000, maka batas nisabnya yaitu 76.500.000. Jika seorang muslim memiliki kekayaan minimal 76.500.000 atau setara dengan 85 gram emas yang sudah mengendap selama setahun mencapai yaitu haul batasan waktunya, maka wajib menunaikan zakat itu. Jadi kalau umpama tadi uang hasil dari kita belum sampai pada nisabnya ataupun sampai dengan batasan waktunya setahun itu tidak mencapai sesuai dengan setara 85 gram emas tadi, maka kita belum wajib membayar zakat. Zakatnya sendiri yang harus dibayar adalah 2,5% dikalikan dengan jumlah harta yang disimpan. Jadi harta itu ada yang disimpan untuk dirinya. Jadi kalau nisabnya belum mencapai gitu ya Ustadz ya, itu tidak wajib. Tetapi ketika nisabnya mencapai ini baru wajib gitu ya Ustadz ya. Baik. Kemudian ada lagi nih Ustadz, ada Pak Edi pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz, perkenalkan saya Pak Edi.
Dan Waalaikumsalam. terima kasih Pak Edi, ini sering ya Ustadz ya masuk ke WhatsApp ya Pro 4 RRI Surabaya meski suaranya masih belum pernah mengudara begitu. Baik, Ustadz saya mau menanyakan, saya ini punya kambing dan juga punya sapi, 1 sapi dan 3 kambing. Kemudian ini saya taruh di desa Ustadz, dan saya mencari orang yang kebetulan tetangga desa yang kurang mampu untuk mengolah ya, untuk mungkin bukan mengolah ya Pak Edi ya, untuk menjaga gitu ya, untuk merawat gitu ya, merawat kambing 3 dan juga 1 sapi. Kemudian ketika kambing ini sudah beranak pinak dan juga sapinya sudah beranak ini ya Ustadz ya, kemudian yang ditanyakan adalah apakah ketika seperti ini wajib untuk berzakat Ustadz? Nah padahal ini kan saya hanya bagi hasil saja 30-70, karena yang 70 saya serahkan kepada yang pengelolanya. Nah ini gimana Ustadz? Monggo, mungkin agak sedikit ini ya Ustadz ya, agak sedikit rumit ya ketika memiliki hewan ternak, kemudian yang diminta untuk mengelola ini tetangga yang ada di desa gitu ya Ustadz ya. Berapa kambing tadi Mbak? Kambingnya 3 Ustadz, kemudian sapinya ada 1. Nah ini apakah kewajiban untuk berzakat Ustadz? Sementara dia ini sudah bagi hasil begitu ya dengan tetangga yang kebetulan ini kurang mampu Ustadz. Sehingga untuk membantu tetangga yang kurang mampu, tetangganya ini diminta tolong untuk mengelola kambingnya dan juga sapinya dengan bagi hasil 70-30 gitu ya Pak Edi ya, semoga ini nggak salah. 70-30 dalam artian yang 70-nya milik pengelolanya, yang 30 milik Pak Edi. Nah, ini gimana Ustadz kalau berzakat Ustadz? Ini agak sedikit rumit ya. Ini baru juga buat ini ya Ustadz ya. Monggo Ustadz, mungkin bisa dijawab. Matur nuwun Pak Edi untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak. Untuk nisab sendiri dari zakat sapi ya itu minimal itu setiap 30 ekor sapi seekor anaknya yang jantan atau betina berumur 1 tahun. Baik. Atau setiap 40 ekor sapi seekor anaknya berumur 2 tahun. Jadi seperti itu. Baik. Ya kalau sapinya 1, kambingnya 3. Kambing yang digembala jika sudah mencapai jumlah 40 sampai dengan 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Baik. Jika jumlah lebih dari itu sampai dengan 200 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. Oke, baik. Nah, jika jumlahnya tersebut lebih dari itu sampai 300 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. Jika jumlahnya itu lebih dari 300 ekor, ya, maka zakatnya setiap 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing. Itu sebagaimana diriwayatkan di hadis Rasulullah SAW. Seperti itu Mbak. Baik, meskipun ini udah bagi hasil sih Ustadz ya, bagaimana dengan bagi hasilnya kepada yang tidak mampu? Berarti artinya juga sudah bersodakoh gitu ya Ustadz ya, untuk membantu saudaranya yang tidak mampu atau mungkin membantu tetangga yang tidak mampu. Itu bisa jadi tergantung kesepakatan di awal. Karena bisa jadi dengan bagi hasil seperti itu, Pak siapa tadi? Pak Edi. Pak Edi tidak memberikan biaya perawatan atau tidak membayar kepada tetangganya tersebut, sehingga adanya kesepakatan kalau andai kata kamu bisa menjerawat atau menjaga kambing ataupun sapi saya
dengan ketentuan sekian, maka bagi hasilnya sekian, seperti itu. Baik. Jadi tetap bersodako gitu ya Ustadz ya. Dan tetap pahalanya tetap mengalir begitu ya. Oke. Matur nuwun Pak Edi dan juga Mas Fahmi pagi hari ini ya sudah bergabung. Baik Ustadz, monggo untuk simpulan Mukadimah pagi hari ini karena sudah menit ke 47. Ya, terima kasih Mbak. Kesimpulannya, kita sebagaimana orang Islam yang beriman kepada Allah, maka kita harus bisa menumbuhkan kesadaran dari diri kita untuk mendorong diri kita untuk melakukan rukun Islam yang ketiga, yaitu wa'ita zakah, yaitu mengeluarkan zakat, mengeluarkan sebagian harta kita untuk kita bagi-bagikan kepada yang berhak mendapatkan. Siapa saja yang berhak mendapatkan dari golongan itu, yaitu 8 golongan yang berhak menerima zakat, antara lain orang fakir, orang miskin, amil, mu'alaf atau orang yang baru masuk Islam, hamba sahaya, gharim atau orang yang masih memiliki hutang, sabilillah, dan ibnu sabil, yaitu orang yang sedang melakukan perjalanan. Dengan begitu kita mengeluarkan zakat, tidak lain kita mensucikan harta kita dari diri kita, dan yang kedua kita juga berbagi kepada sesama muslim agar supaya harta kita menjadi berkah dan Allah selalu bersama kita. Wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu bersama hambanya ketika hambanya itu bersama saudara-saudaranya atau membantu saudara-saudaranya. Amin. Sahabat budaya yang dirahmati oleh Allah, mungkin sampai di sini saja perjumpaan kita. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan khilaf sebagaimana yang saya terangkan tadi. Terima kasih Mbak. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Waktunya kepada saya. Semoga kita dijumpakan lagi. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun untuk Mukadimah dan juga ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut Ustaz. Matur nuwun untuk Mukadimah dan juga ilmunya pagi hari ini ya Ustaz Fahrul Riza Amari MA dari Kementerian Agama Kota Surabaya dengan materi menumbuhkan kesadaran berzakat. Sehat selalu Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sahabat budaya sudah bergabung di WhatsApp ya di 08960213 kali 968 pagi hari ini. Jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita akan ke program selanjutnya yakni ke Buberagi. Budaya bukan rahasia lagi. Sesaat lagi.